Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada ya. Pada kesempatan kali ini, aku ingin berbagi kepada kalian mengenai pengalaman aku memiliki penyakit batu empedu, kemudian dilakukan pengangkatan kantung empedu. Gejala dan tanda awal yang aku rasakan adalah waktu itu nyeri di bagian ulu hati, kemudian rasanya jantung kayak ketarik, terus kayak nyeri lambung, mual, muntah, keringat dingin, menggigil, dan nyerinya itu menjalar dari bagian tengah badan sini ke perut bagian bawah sampai ke punggung atas ke punggung bawah. Jadi kayak kram, ketarik, nyeri banget. Kalau dipegang disentuh nyeri banget. Dan itu terjadinya tuh kayak setiap 1 bulan sekali atau 1 bulan bisa 2 kali terjadi kambuh seperti itu. Yang aku lakukan waktu itu adalah hanya meminum air yang agak panas, kemudian dikompres pakai botol panas. Sambil karena aku lemas juga, akhirnya aku minum Pocari Sweat atau air kelapa gitu, biar nggak lemas. Dan biasanya waktu itu langsung reda gitu. Kejadiannya sangat spontan, tiba-tiba nyeri, kemudian dikompres segala macam, terus mulai mendingan. Dan biasanya terjadinya pas malam hari waktu itu. Yang aku pikirkan waktu itu adalah mungkin aku kecapean, terus aku masuk angin karena mungkin aku makan gak teratur, atau memang lagi gak enak lambung aku gitu. Jadi pikiranku gak ada kepikiran aku kena batu empedu atau kena usus buntu kayak gitu. Aku memutuskan ke dokter itu pada saat nyerinya memang udah tidak bisa diatasi lagi. Waktu itu sempat kambuh malam, kemudian berlanjut ke pagi, ke siang, sampai sore tuh nggak hilang-hilang nyerinya. Akhirnya aku putuskan untuk ke IGD rumah sakit lah, bukan ke klinik lagi atau ke dokter praktik dokter, tapi aku langsung ke rumah sakit, ke IGD. Di rumah sakit A, aku waktu itu dipasang infus dan diberi obat nyeri. Sempat mereda nyerinya, cuma kondisinya waktu itu kata dokter jaga kemungkinan ini usus buntu. Hanya saja dokter spesialisnya lagi tidak ada karena sedang cuti waktu itu, waktu lebaran, masa-masa lebaran. Kalau dirawat pun katanya percuma gitu. Nah, nanti beberapa hari kemudian beliau-beliau ini mulai pada praktik lah di rumah sakit itu. Aku disuruh minta surat rujukan di vaskes pertama aku, BPJS, untuk datang ke rumah sakit A tadi. Beberapa hari kemudian ketemu dokter spesialis dalam bilangnya. Dan waktu di IGD itu aku akhirnya disuruh pulang, dibekalin obat nyeri, dan BPJS-nya nggak kepakai karena kondisinya waktu itu hanya observasi, dan aku bayar 700.000. Setelah beberapa hari kemudian aku datang ke rumah sakit itu lagi siang, ternyata dokternya nggak ada, adanya malam hari. Ya udah aku cuma daftar aja untuk malam hari. Di malam harinya kambuh lagi, tapi aku nggak datang ke rumah sakit A. Aku langsung pindah ke rumah sakit B. Aku datang ke IGD rumah sakit B. Aku jelaskan semua yang aku rasain beberapa bulan kemarin gitu. Sampai waktu aku ditangani di IGD rumah sakit A, sampai aku harus katanya konsultasi ke penyakit dalam, dan dari IGD rumah sakit A dokter jaga bilang kemungkinan usus buntu segala macam. Akhirnya dari rumah sakit B ini juga perkiraannya usus buntu, cuma harus USG dulu dan konsultasi ke spesialis bedah waktu itu. Malam itu juga aku dirawat di rumah sakit tersebut. Dan nyerinya masih aku rasakan walaupun sudah diberi obat nyeri, sudah masuk obat paracetamol karena aku menggigil gitu, masih kerasa tuh sampai malam, tengah malam masih kerasa. Besoknya aku dijadwalkan USG
Kemudian pada saat setelah USG, dari dokter yang USG itu ketika tahu dari catatan medis kemungkinan aku usus buntu, ketika di USG bagian usus buntu ternyata nggak ada peradangan dan baik-baik aja. Akhirnya di USG bagian yang lain ternyata ada batu empedu gitu. Dari sana dokter USG bilang, ibu ini ada batu empedu lumayan banyak, ini yang paling gede ukurannya 1 cm katanya gitu. Aku sempat kaget, sempat syok dan nggak bisa ngomong apa-apa lagi karena ya udah aku udah tahu kayak aku ada batu empedu gitu. Walaupun sebenarnya bingung ya, kenapa kok bisa ada batu empedu gitu, apakah selama ini memang makan kuning jelek banget gitu atau gimana. Tapi karena aku ngerasa selama aku di keluarga sampai sebelum aku menikah, aku nggak pernah dirawat di rumah sakit sampai penyakit berat tuh nggak pernah sama sekali. Dan ketika setelah menikah, lahiran melalui sesar, anak sudah mau 1 tahun lebih, udah 1,5 tahun, itu banyak banget penyakit yang datang gitu. Dan ini aku benar-benar nggak expect kalau aku kena batu empedu. Oke, setelah itu dirawat di sana di rumah sakit kurang lebih 3 hari. Ketemu dokter spesialis bedah dan beliau bilang, ibu ini harus diangkat, harus dioperasi biar nggak kambuh-kambuhan lagi gitu. Dan ternyata kasus ini tuh banyak banget terjadi, dan kalaupun kita hidup tanpa kantung empedu tuh sebenarnya nggak apa-apa katanya gitu. Aku dirawat 3 hari untuk mengurangi nyeri dan resiko infeksi. Aku dikasih antibiotik sambil nanti kita katanya persiapan untuk operasi. Karena ternyata persiapan untuk operasi itu membutuhkan waktu yang lama menurut pengalaman aku. Kurang lebih 1 bulan prosesnya aku akhirnya bisa dioperasi. Pada saat pulang dari rumah sakit, aku diberikan obat nyeri, dan ternyata obat nyerinya itu sudah di obat nyeri yang lumayan cukup tinggi, sehingga kalau aku minum kayak paracetamol, ibuprofen itu udah nggak mempan lagi. Selama minum obat itu dan minum obat antibiotik, nggak ada kambuh dan badan terasa enak banget, enteng, nggak nyeri gitu ya, nggak ada pusing, nggak ada pegal segala macam. Sampai ketemu 1 minggu kemudian aku kontrol. Setelah 1 minggu kontrol, aku dikasih obat lagi untuk 2 minggu kontrol, sambil di pola makannya jangan makan tepung-tepungan waktu itu. Tepung-tepungan seperti kue, roti, gorengan, apapun yang berbahan dasar tepung itu nggak boleh. Jadi aku cuma makan sayur-sayuran aja, tempe, ayam goreng gitu. Kalau kayak cimol, cireng, goreng, pokoknya yang berbahan dasar tepung tuh udah nggak boleh dulu gitu. Dan setelah itu aku cek darah, cek rekam jantung, darah, kemudian datang ke dokter anestesi untuk minta tanda tangan kalau aku mau dioperasi gitu. Pada saat ketemu dokter anestesi, itu beliau bilang agak sedikit mungkin bercanda gitu ya. Biasanya katanya kalau kena batu ini yang orang yang gemuk, terus udah cukup tua gitu. Ini ibu nih masih muda udah batuan kayak gitu. Ya aku juga bingung ya kenapa aku bisa batuan, tapi ya sudahlah, gimana lagi gitu kan. Ya udah, akhirnya setelah di ACC sama dokter anestesi, aku tinggal tunggu pihak rumah sakit telepon untuk ngabarin jadwal aku operasi, kapan aku bisa dioperasi, dan kapan aku bisa dapat ruangan lah gitu. Jadi setelah aku dirawat, kontrol 1 minggu, kontrol 2 minggu, kemudian tinggal tunggu kabar. Nah selama nunggu kabar itu aku kambuh lagi, dan pada saat kambuh aku datang lagi ke rumah sakit. Kayak tadi malam-malam seperti biasa, kejadiannya tuh malam dan spontan. Terus waktu itu dokter jaganya juga menunggu kabar dari dokter spesialis gitu, karena aku udah bilang kalau aku udah tinggal tunggu jadwal operasi gitu. Jadi ini masih bingung antara mau langsung dirawat inap lagi untuk operasi atau nunggu dulu gitu. Akhirnya sampai subuh aku nggak dikasih infus, nggak dikasih apapun dulu. Terus dikasih kabar kalau ibu pulang dulu katanya, dan dikasih obat pulang, nanti tunggu kabar operasi gitu.
Ya udah akhirnya aku pulang dan dikasih obat hanya untuk 1 hari obatnya. Sehingga aku berpikir mungkin lusa atau secepatnya aku akan dioperasi, karena memang cuma dikasih obat tuh 1 hari aja, obat nyerinya sama antibiotik. Kemudian tuh setelah itu besok-besoknya lagi aku dapat telepon siang-siang, dapat WA dulu, dapat WA chat dari rumah sakit. Terus beliau nelpon ngabarin ibu nanti sore bisa nggak datang ke rumah sakit, ibu akan dijadwalkan operasi besok gitu. Akhirnya aku bilang iya mbak, nanti saya datang gitu. Waktu itu kondisinya suami lagi di luar kota, dan akhirnya aku titipin anak aku yang masih bayi ke mertua. Aku datang ke rumah sakit sendiri, dan aku sempat tanya juga sama yang di rumah sakit itu pas nelpon, boleh nggak aku sendiri gitu, maksudnya nggak ada yang nemenin, bisa nggak gitu. Nggak apa-apa bu, kayak gitu, sini ada suster kok gitu. Ya udah, akhirnya aku datang sendiri, bawa pakaian seadanya juga, karena aku udah tahu kalau operasi ini operasi minor, operasi yang lumayan lah, tapi nggak begitu sebesar sesar, dan biasanya setelah selesai besoknya udah boleh pulang gitu. Ya udah, akhirnya maghrib aku datang ke rumah sakit, aku ke bagian pendaftaran, terus di sana udah ada data aku, pokoknya aku tinggal tunggu kamar, nanti terus ada suster bawain kursi roda, ayo bu ke ruangan gitu, ruang rawat inapnya, siap-siap buat besok operasi gitu. Jadi akhirnya aku datang ke ruangan, terus aku diinfus segala macam, dan malamnya puasa. Malam puasa, paginya aku ganti baju, terus aku diantar ke ruang operasi, menunggu giliran operasi. Setelah itu aku masuk ke ruangan, terus ada dokter yang tanya, bu udah siap gitu. Terus aku bilang iya dok. Terus tiba-tiba udah aku tidur. Memang biusnya bius total ya. Setelah itu siangnya aku bangun kedinginan karena ruangannya dingin banget. Aku bilang sama susternya, suster ini dingin banget gitu. Dan mungkin gadis dari susternya tahu aku udah mulai sadar, aku akhirnya dipindahkan ke ruang rawat inap. Jadi waktu habis operasi itu aku ditempatkan di ruang tunggu lagi gitu. Jadi nggak langsung ke rawat inap. Nah udah pindahin ke ruang rawat inap, sana aku istirahat, terus udah mulai agak sadar banget. Dia agak sedikit sakit di bagian bekas sayatan. Kemudian aku ganti baju sendiri ya, karena memang aku sendiri, jadi aku nggak ditemenin siapa-siapa. Aku ganti baju, aku makan segala macam sambil mobilisasi pelan-pelan ya tuh. Terus setelah itu besoknya dokter visit, terus nanya keadaan aku gimana gitu, masih nyeri atau enggak gitu-gitu ya. Aku bilang iya lumayan gitu kan, terus dan boleh pulang waktu itu karena nggak ada tanda-tanda infeksi juga. Aku juga baik-baik aja, udah nggak ada keluhan gitu. Dan disuruh kontrol 1 minggu untuk lepas jahitan. Pulangnya tetap aku dibekalin obat juga. Setelah kontrol seminggu, aku periksa jahitannya udah kering, terus udah bagus, terus cuma diambil jahitannya cuma diambil di ujung aja sih, pas disimpul itu dibuka ditarik udah. Setelah itu aku tanya untuk makan aku gimana, kata dokternya masih sama kayak kemarin, jangan tepung-tepungan dulu. Biasanya sih butuh waktu adaptasi badannya karena kan sekarang udah nggak ada kantong empedu katanya. Biasanya 3 bulan lah, nanti kalau udah 3 bulan nggak ada keluhan, nggak ada ini, boleh makan seperti biasa pelan-pelan gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang dan nggak ke rumah sakit lagi, nggak perlu kontrol-kontrol lagi. Setelah operasi itu yang dirasakan lebih sehat tentunya. Kemudian di bagian luka operasi memang masih nyeri, tapi tidak senyeri waktu operasi sesar. 3, di bagian bekas operasi di dalamnya itu rasanya kayak otot tuh, daging tuh kayak ketarik gitu ya.
Mungkin karena dijahit ya, jadi setelah dibuka dijahit jadi dia kayak kencang gitu, jadi kayak bagian sini tuh kayak ada otot daging dalam yang keras gitu loh. Sama di bagian sesar juga ada yang bagian kayak gitu, mungkin efek dari operasi ya. Kalau kita udah dibelek terus dijahit jadi kayak tarik-tarik ototnya gitu. Kadang suka sakit kalau misalkan kalau misalkan ketarik atau pada saat posisi badan kita gak bagus, pada saat tidur duduk itu suka kerasa kayak gitu sih. Tapi sejauh ini udah hampir 4 bulan setelah operasi itu nggak ada kambuh-kambuhan, alhamdulillah. Dan biasa aja kehidupan seperti biasa, cuma yang dirasakan bedanya adalah sistem pencernaannya itu betul masih adaptasi. Jadi aku sempat ngerasain yang namanya setiap hari hampir buang air besar, tapi mulesnya nggak ada kuat. Jadi misalkan hari ini mules nih, sekarang mules, terus BAB tapi keluarnya sedikit, terus tiba-tiba mulesnya hilang. Padahal kayak rasanya masih penuh, perut tuh pengen buang air kotoran gitu, tapi nggak ada mules gitu. Gimana ya, nggak ada mules, jadi nggak bisa gitu. Terus besoknya juga gitu, besok kerasa nih mules, dicobain buang air besar, keluar nih sedikit, tapi hilang lagi mulesnya gitu. Jadi mulesnya nggak ada kuat, nggak yang kayak mules terus-terusan ngosongin perut terus plong gitu, enggak. Itu berlangsung setiap hari waktu itu, sampai akhirnya ya makan serat, buah, minum segala macam juga dicobain ya. Tapi ya udahlah, memang jalannya begitu. Terus akhirnya sih sampai saat ini masih kadang suka ngerasa kalau makan rasa penuh, rasa kembung, BAB juga akhirnya nggak setiap hari. Semulesnya aja sih sekarang kalau aku. Kalau udah sampai di titik yang kayak nggak bisa BAB banget dan mulesnya bener-bener nggak ada, aku minum obat pelancar BAB gitu. Itu yang aku rasakan sih setelah operasi ya, perbedaan sistem pencernaan aku sendiri. Dan untuk informasi, di rumah sakit B ini benar-benar pakai BPJS, nggak bayar sama sekali dari mulai datang sampai pulang, sampai kontrol-kontrol tuh nggak ada bayar sama sekali, alhamdulillah. Oke teman-teman, sekian pengalaman aku, semoga bermanfaat. Dan teman-teman betul jaga pola makan, walaupun kita nggak pernah tahu ya namanya penyakit, kita nggak pernah ada yang pengen sakit gitu kan, tapi qadarullah itu pasti bisa aja terjadi. Namanya sehat sementara, sakit juga sementara gitu. Kita ada sakit ada sehatnya gitu ya, ganti-gantian, itu wajar ya, nggak apa-apa. Yang penting terus berdoa, ikhtiar, dan lakukan yang terbaik aja. Semoga buat teman-teman yang juga mengalami hal yang sama, jangan ragu untuk periksa ke dokter, ke tenaga kesehatan, untuk tahu kondisi tubuh kita tuh lagi kenapa sih gitu. Karena penanganan yang lebih cepat, lebih dini, lebih baik daripada terlambat gitu ya. Dan tentunya pencegahan juga lebih baik daripada pengobatan gitu. Makan yang sehat, tidur yang cukup, nutrisi yang baik gitu ya, minum yang cukup. Ya kenalilah tubuh kita sendiri, butuhnya gimana, butuhnya apa, itu jangan ditentang gitu. Kalau emang lapar ya makan, jangan ditunda-tunda. Kalau ngantuk ya tidur gitu. Jadi ya ikutin aja sunatullahnya begitu gitu. Ya balik lagi, itu semua takdir dari Allah. Apapun takdirnya, insya Allah itu yang terbaik. Semoga Allah menyembuhkan orang-orang yang lagi sakit. Semoga orang yang sehat juga tetap dalam keadaan yang fit dan tentunya bisa beribadah pada saat dia sehat gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menemani aku sampai akhir. See you on the next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.